Cek. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, Bapak dan Ibu Herman. Ada siapa lagi yang join? Shalom, sehat ya semuanya. Ada Ibu Nina dan keluarga, shalom. Ada Yuli dan keluarga, shalom. Ada Ibu Syoklan, shalom. Kita semua sungguh diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang merasakan kasih karunia Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh mengalir dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada hingga hari ini, itu semua adalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu semua adalah karena Dia begitu mengasihi semua Bapak dan Ibu, sehingga kita boleh ada pada saat hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami, buat setiap penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukur kita pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu segenap GPRI Jemaat Tubuh Raya, pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan setiap syukur kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa kami yang baik, terima kasih. Amin, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, bahwa telah banyak yang Tuhan telah lakukan untuk hidup kita. Itu semua Tuhan siapkan buat segala sesuatu yang terbaik untuk diri-Mu. Dia mengerti apa yang sekarang menjadi pergumulan hidup-Mu, karena Dia begitu mengasihi-Mu. Dia begitu menyayangi-Mu, anak-anak-Ku. Amin. Kasih-Mu sempurna dan nyata dalam hidupku. Dalam hidupku, kami angkat tangan, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan Bapa, ku bersyukur
Engkau boleh mengingat setiap kebaikannya yang telah terjadi dalam hidupmu. Mungkin kau merasakan, Tuhan, di manakah Engkau? Kami begitu berat, Tuhan. Kami begitu sedih. Kami begitu takut, Tuhan. Tapi kami mau bawa, Tuhan, itu semua pada pagi hari ini ke dalam hadirat-Mu, Bapa. Karena kami tahu, Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami menaikkan syukur kepadamu, Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberkati kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih, Yesus. Teruslah bersyukur. Bersyukur buat setiap kasih karunia-Nya, buat setiap karya penyelamatannya dalam hidupmu. Bahwa Dia telah menyelamatkan engkau, bahwa Dia telah mengangkat engkau, Dia telah membebaskan engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terus bersyukur dan bersyukur. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala yang iya, rasakan kasihnya, rasakan kami tahu, Tuhan, ketika kami bersyukur kepadamu, Bapa, Benar Tuhan. Engkau telah menolong kami. Tuhan Engkau telah sertai kami membebaskan kami, dan Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, Bapa. Amin, Yesus. Ku bersyukur. Katakan dengan lembut terus. Katakan, ku berajak orang sekeliling rumahmu untuk bersyukur pada Tuhan. Biarlah sekitar rumahmu mengetahui bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang telah memberkatimu. Ku bersyukur, katakan, syukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan. Kasih setiap Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. kami Ku bersyukur. bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi
untuk kami boleh kembali beribadah secara online melalui media Zoom. Benar. Kami anak-anak-Mu segenap GBI Jemaat Tugu Raya, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau boleh bertahta di dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus boleh hadir di tempat kediaman kami masing-masing. Amin. Melawat pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Benar Tuhan. Dan biarlah Tuhan, otoritas kuasa Roh Kudus-Mu boleh sungguh-sungguh melawat umat-Mu yang pada pagi hari ini bergabung pada saat ini Tuhan. Tidak satu pun yang Kau lewatkan dari berkat-Mu Bapa. Yes, benar. Biarlah mereka Tuhan, setelah mereka live ruangan ini, mereka boleh mendapatkan berkat sukacita yang berkelimpahan daripada-Mu. Amin. Mereka yang baru bergabung Tuhan akan berbeda dengan apa yang telah Kau berkati pada pagi hari ini Bapa. Kami mau serahkan serangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus Bapa. Benar. Bertahtalah untuk hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Mari kita sama katakan haleluya, haleluya. Amin. Mari kita boleh bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dan Tuhan Yesus sungguh dahsyat untuk hidup kita semua. Amin. Amin. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mau dekat dengan Tuhan, dia tidak akan Tuhan kecewakan. Mungkin Amin. saat hari ini mungkin hatimu sedang dalam keadaan yang tidak enak atau bagaimana. Tapi yakin dan percaya rancangan Tuhan telah Tuhan sediakan yang terindah untuk kita semua pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Kita mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Kita mau bersuka cita bersama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau tenang dalam-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sama-sama kita nyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, boleh melambaikan tangan siapa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mungkin ada pada pagi hari ini ada satu orang yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk hidupnya. Saya membuka kesempatan. Ada? Baik. Kalau belum ada kita mau nyanyi lagi pujian ini ya. Yuk kita mari bersuka cita. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Katakan Dia gunung batuku. Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama
sahabatku, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan dengan imanmu, Tiada ku ragu lagi. Amin. Ini kami Tuhan, kami benar-benar tidak ragu lagi untuk mengikutimu Tuhan. Dan kami mau setia untuk terus melayanimu. Walau badai rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan sama kanan kirinya, Yesus sahabatmu, penolong dalam hidupmu. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Siapa yang percaya? Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan GBI Jemaat Tugu tidak ragu lagi untuk mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Karena Dia begitu dekat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat sukacita berkelimpahan yang telah Kau berikan untuk kami. Sebentar pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh Engkau tanamkan dengan benih firman-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau tenangkan sejenak hati kami. Kami mau lepaskan sejenak beban hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami menjadi sungguh hati yang terbuka, hati yang bersih, untuk segera Engkau boleh tanamkan dengan firman-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah Tuhan dalam hidup kami. Amin Yesus. Kami ingin senantiasa selalu bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami ingin menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau biarkan Roh-Mu yang membimbing hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup bersama-Mu sungguh indah. Dan kami tenang hanya dalam nama-Mu. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya.
hatiku, rasa senang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Kami rindu berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena hadirat-Mu membawa sukacita di hati kami. Karena hadirat-Mu Tuhan menjadikan kami sungguh Tuhan memiliki kedamaian. Olehnya pada kesempatan ini lewat ibadah yang kami lakukan, berkenan pimpin kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Supaya sungguh kami boleh menikmati ya Bapa, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Hidup yang betul-betul Tuhan kami lakukan dengan segenap hati kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkenan Roh Kudus memimpin kami semua yang bergabung dalam acara Zoom saat ini. Berkati setiap kami ya Bapa. Juga buat hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, sehingga setiap kami Tuhan dalam pergabungan ini, di dalam ibadah Zoom ini tidak sia-sia, namun membawa keuntungan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan ini kita boleh kembali bersama-sama bergabung dalam acara ibadah Zoom GBI Tugu Raya. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3,
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku dan akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di hadapan Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, sebagaimana perikop kita, yaitu kerinduan kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Berbicara tentang padang gurun, saudara-saudara kita semua pasti tahu bahwa di sana yang ada bukannya hal-hal yang baik, namun hal-hal yang sangat menyedihkan dan menyusahkan, juga penderitaan yang ada. Karena padang gurun merupakan suatu yang gersang, suatu yang tidak enak untuk kita tinggali, saudara-saudara. Tidak ada air, gersang dan lain sebagainya. Padang gurun merupakan tempat yang tidak nyaman untuk kita tinggali. Padang gurun merupakan sesuatu yang sangat tidak enak, saudara-saudara, untuk kita bisa nikmati di dalam hidup kita. Kita tidak mau tentunya tinggal di padang gurun. Kita tidak mau saudara-saudara berada di sana. Karena yang ada di sana, saudara-saudara, hanya penderitaan, panas, terik, tandus, tidak ada air yang bisa menghidupi kita. Segala sesuatunya di padang gurun sungguh tidak mengenakan, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud seolah-olah hatinya seperti ada di padang gurun, di padang belantara. Padang yang sungguh-sungguh tidak menjadikan baik, tidak menjadikan hati yang penuh sukacita tinggal di dalamnya. Karena padang gurun merupakan suatu tempat di mana di sana ada kesusahan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang padang gurun, mungkin kita saat-saat ini mengalami tinggal di padang gurun. Mungkin saudara saat ini berada dalam kesukaran, saudara berada di dalam hidup yang penuh dengan kesepian, gersang dan gelisah, panas dan lain sebagainya, saudara-saudara. Saudara tidak merasa nyaman di dalam hidup, saudara-saudara. Kalau kita senantiasa berada di padang gurun, apa yang kita miliki dalam hati kita untuk menyampaikan yang kita rasakan? Kadang-kadang mungkin kita berkeluh kesah, karena kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak tinggal di dalamnya, saudara-saudara. Karena di dalamnya yang ada hanyalah kesedihan, penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian Daud, dia mendapatkan masalah besar di dalam hidupnya, saudara-saudara. Di mana Daud merasakan hampir tidak ada lagi yang baik. Daud merasakan penderitaan. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, saudara-saudara, tanpa ada kesalahan. Daud begitu sangat susah hidupnya, saudara-saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pelajari di sini, Daud tidak kecewa. Dia tidak menjadi orang yang kecewa di dalam hidupnya. Lalu apa, saudara-saudara? Di dalam ayat 2 dan 3 kalau kita baca di sana dikatakan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu,
Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Di tengah-tengah penderitaan dan ketakutan yang dialami oleh Raja Daud, karena dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara-saudara. Daud begitu sangat takut, tapi dia tidak kecewa menghadapi kehidupan yang dialaminya. Di tengah-tengah penderitaan, ketakutan yang ada, Daud mencari Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Hari ini mari kita mau bersama-sama belajar. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi padang gurun di dalam hidup kita, saudara-saudara, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan mau kita seperti Daud. Daud, ia mencari Tuhan. Kata-kata mencari Tuhan, saudara-saudara, yaitu kita harus senantiasa berdoa. Di mana kita perlukan waktu untuk senantiasa berdoa dalam hidup kita. Mencari Tuhan berarti juga kita memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan mencari Tuhan juga kita mau senantiasa sering mendengarkan firman Tuhan. Lewat ibadah kita, lewat renungan, lewat pembacaan Alkitab yang saudara-saudara tentunya lakukan, saudara-saudara. Mencari Tuhan berarti kita menyempatkan diri kita untuk kita bisa senantiasa memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Di tengah-tengah persoalan yang ada, di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, saudara-saudara, tidak ada jalan lain selain kita mau mencari Tuhan. Apakah kita pernah, saudara-saudara, memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam hidup kita? Hadiratnya ada di dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Sekali lagi, mari kita tetap berdoa. Sebab orang yang berdoa kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Orang yang memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Dan orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mau, saudara-saudara, diajar oleh Tuhan. Hari ini siapakah kita? Kalau kita dapat bertahan diri, saudara-saudara, itu karena Tuhan. Dan kekuatan kita dapati karena Tuhan yang memimpin kita. Dan untuk kita bisa memiliki ini, saudara-saudara, maka mari kita senantiasa mau mencari Tuhan. Daud, dia datang mencari Tuhan di tengah-tengah persoalan yang ada. Di dalam ayat yang ke-4 dan 6, saudara-saudara, bukan saja dia mencari Tuhan, bukan saja dia berdoa dan memiliki saat teduh dan mendengarkan suara Tuhan, tetapi dalam ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Saudara-saudara, Daud mencari Tuhan, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, memiliki saat yang baik bersama dengan Tuhan lewat saat teduh. Dia mau mendengarkan nasihat Tuhan, suara Tuhan. Kemudian dia juga mau meninggikan nama Tuhan di dalam hidupnya. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Sesuatu ungkapan yang luar biasa, bahwa kasih Tuhan itu lebih baik, lebih sempurna dari apapun yang kita miliki di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan itulah merupakan kasih yang lebih teristimewa, berkualitas lebih baik daripada hidup yang kita miliki, saudara-saudara. Olehnya pada saat ini mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti dan senantiasa kita mau memuliakan Tuhan, bahwa kasih setianya melebihi dari segala-galanya bagi setiap kita. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kalau kita senantiasa berada di padang gurun, saudara-saudara, kita jangan kecewa, kita jangan bersusah hati, namun mari kita bersama-sama mencari Tuhan.
Mencari Tuhan sekali lagi kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan senantiasa di dalam ayat 4 dan ayat 6 di sana kita harus senantiasa meninggikan nama Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Daud tahu hanya dekat Tuhan ada ketenangan, saudara-saudara. Daud memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh memastikan bahwa dirinya bisa memiliki ketenangan kalau dia berada di dekat Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud tahu hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Dan Daud pernah merasakan dan mengalami akan kebaikan Tuhan. Daud tidak melupakan kasih setia Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dalam ayat 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud dia tahu pengalaman yang baik hanya berada di dalam Tuhan. Olehnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia merasakan hidupnya merasa tenang ketika ia berada di dalam Tuhan. Sebagaimana nyanyian tadi mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini betul-betul merupakan pengalaman Daud sendiri. Hanya dekat Tuhan dia merasakan ketenangan jiwa, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau bersama-sama menjadi orang-orang yang mengerti ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan. Kehidupan yang ada di padang gurun, saudara-saudara. Mari kita mau menjadi orang yang jangan mudah kecewa, tapi kita mau datang mencari Tuhan. Kita mau senantiasa terus meninggikan nama Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi tebusannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita sekalian, saudara-saudara. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang senantiasa terus diperhatikan dan dikasihi Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kita ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi persoalan, musuh kita adalah persoalan hidup di dunia ini, saudara-saudara. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh menang. Karena Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 intisari di sini yang harus kita lakukan lewat pembacaan kita tadi. Mari kita bersama-sama yang pertama menyadari hidup ini penuh dengan tantangan. Nah, hidup ini penuh dengan tantangan, namun biarlah kita jangan mudah kecewa atau putus asa. Daud dia tidak kecewa. Dia tidak merasa putus asa ketika dia berada di padang gurun. Dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara-saudara. Tapi dia tetap, saudara-saudara, mau mencari Tuhan. Ia tidak kecewa menghadapi persoalan. Daud seorang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika persoalan terjadi, saudara-saudara, persoalan ada menimpanya, dia tidak kecewa. Namun dia pergi datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan olehnya pada kesempatan ini kita juga harus menyadari, apapun keadaan kita, kita tentu mengalami persoalan-persoalan yang ada. Tetapi biarlah pada kesempatan ini kita mau menyadari bahwa memang hidup itu demikian, saudara-saudara. Tetapi biarlah kita jangan cepat kecewa atau mudah putus asa.
Karena senantiasa Tuhan siap menolong kita ketika kita mengangkat tangan. Tuhan akan turun tangan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia itu mengasihi kita, kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan itu menolong kita. Tapi bukan hanya sekedar percaya, saudara-saudara. Kita juga harus menjadi orang-orang yang taat. Kadang-kadang kekristenan kita hanya sampai sebatas percaya. Tetapi kita tidak mau bertindak. Tidak mau mengevaluasi atas percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau kita tidak melangkah selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus taat. Orang yang percaya harus dibarengi dengan ketaatan, saudara-saudara. Berarti kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita betul-betul menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan saja yang sanggup menolong kita. Dan tentunya saudara-saudara, ini dapat kita lakukan dan kita dapat pertolongan ketika kita taat kepada perintahnya. Mari kita belajar, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga taat melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, amin, puji Tuhan, ya puji Tuhan memang, saudara-saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu juru selamat kita, haleluya, kita juga percaya. Tapi apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Itu yang menjadi persoalannya, saudara-saudara. Hari ini Tuhan juga membutuhkan ketaatan kita. Percaya dan taat akan melahirkan mukjizat yang luar biasa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh memilikinya, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita imani ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dia memimpin kita dan memberikan kita kekuatan yang baru ketika kita menghadapi persoalan. Kita percaya bahwa Tuhan terus memimpin kita dan memberkati kita. Di tengah-tengah persoalan yang ada, pasti Tuhan terus dan terus memberkati kita serta memimpin kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari bersama-sama kita, saudara-saudara, mengangkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, Diam di Rumah Tuhan. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan yang ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Peganglah tanganku ya Tuhan, pimpin dalam kebenaran, bukan berjalan hadapi tantangan. Yesus pasti memberi kemenangan. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Peganglah tanganku ya Tuhan, pimpin dalam kebenaran, bukan berjalan hadapi tantangan. Yesus pasti memberi kemenangan. Peganglah tanganku ya Tuhan, pimpin dalam kebenaran, bukan berjalan hadapi tantangan. Yesus pasti memberi kemenangan, bukan berjalan hadapi tantangan. Yesus pasti memberi kemenangan. Yesus pasti memberi kemenangan. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Karena pada kesempatan ini kami sungguh Tuhan mendapat pencerahan tentang firman Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini bukan saja berada di dalam hati yang penuh sukacita, namun kadang-kadang Tuhan izinkan kami berada di dalam lembah kekelaman. Kami berada di dalam padang pasir yang tandus dan panas, yang gersang, yang tidak ada kehidupan di sana. Namun ketika kami sungguh merasakan ini Bapa, Engkau menghendaki supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang berada di dalam Engkau. Kami tetap mampu bersyukur di tengah-tengah padang gurun yang kami tempati ya Bapa. Sehingga suasana tidak mempengaruhi kehidupan kami. Kalau Tuhan berada di dalam hidup kami, maka apapun situasi kondisi yang ada di sekitar kami, semuanya Tuhan akan menjadikan satu tempat yang indah dan sejuk, di mana ada mata air yang sungguh boleh kami nikmati ya Bapa, sehingga dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga kami, seperti rusa yang merindukan air sungai-Mu. Demikian juga kehidupan jiwa kami ya Bapa. Ketika kami sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, walaupun kami berada di dalam padang gurun, kami tetap memiliki Tuhan, sukacita yang besar. Kami mau belajar mencari Tuhan di tengah-tengah persoalan yang ada. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Karena kami memiliki Tuhan satu berkat yang luar biasa, yaitu pertolongan yang tersedia yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh nikmati di dalam hidup kami. Kami dapat Tuhan mempergunakan berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menyadari bahwa kasih setia-Mu lebih baik dari hidup kami ya Bapa. Kasih setia Tuhan itu jauh lebih baik daripada hidup yang kami hidupi. Hari ini kami Tuhan sungguh bersyukur kepadamu Bapa, buat firman Tuhan yang kami dengar, mengajar kepada kami, supaya kami tetap bertekun, tidak mudah putus asa ketika mendapatkan persoalan. Namun kami tetap Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan dasar percaya dan taat ini ya Bapa. Maka di sana berkat Tuhan digenapi atas kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Mereka yang bergabung bersama dengan Tuhan kami semua. Kiranya kasih setiamu melingkupi. Mungkin saat ini ada di tengah-tengah padang gurun. Setiap saudara-saudara kami ada di dalam permasalahan yang berat. Tuhan tolong. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan.
Bagi yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, mendapatkan semangat yang baru. Bagi yang belum bekerja Tuhan buka jalan supaya dapat pekerjaan yang baik. Karena kami tahu bahwa hidup ini semakin hari bukan semakin bertambah baik. Hidup ini bukan semakin hari semakin bertambah baik, namun semakin hari justru semakin sukar. Kami tidak bisa melakukan apa yang harus kami lakukan dengan kekuatan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mencari Tuhan. Hidup sungguh-sungguh penuh di dalam doa dan memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan mau merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pimpin kami sekalian hari ini, Tuhan tolong. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Iman yang teguh kepadamu Tuhan. Karena iman yang teguh itulah yang menyelamatkan kami. Untuk kami tetap bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai kesukaran ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami semua. Berkati setiap anak-anakku ya Bapa. Kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan juga tolong. Buat semua hamba-hambamu dimanapun berada di dalam pelayanan mereka. Yang mungkin saat ini berada di tengah-tengah kesukaran yang besar. Seperti berada di padang gurun yang gersang. Namun Tuhanlah menjadi tempat perteduhan mereka semua. Setiap hamba-hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa. Memiliki kekuatan iman dan keteguhan hati untuk senantiasa boleh menjadi berkat. Bagi setiap orang yang berada di sekitarnya. Tuhan tolong ya Bapa. Dalam menghadapi tantangan bahkan penganiayaan Tuhan tolong. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Di mana kami hidup di dalamnya ya Bapa. Tuhan tolong negeri ini, bangsa ini. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi yang masih ada saat ini, pandemi yang masih Tuhan kami rasakan. Tuhan tolong biarlah kesembuhan dari COVID-19 boleh terus Tuhan dinyatakan ya Bapa. Terus boleh terjadi kesembuhan di mana-mana terjadi kesembuhan dan kesembuhan. Sehingga yang semakin terpapar semakin berkurang. Dan boleh negara ini terbebas dari COVID-19. Kembali dapat beraktivitas dengan baik seluruh masyarakat. Tuhan tolong ya Bapa. Olehnya Tuhan berikan kami senantiasa roh ketaatan untuk kami tetap melakukan, menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah kami bermasyarakat. Kalau saat ini ada pelonggaran di mana kami bisa beraktivitas lebih baik lagi. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap menjaga Tuhan. Supaya jangan sampai terjadi lagi ledakan-ledakan COVID yang lebih banyak lagi ya Bapak. Tuhan tolong kami, mampukan kami ya Bapak. Terima kasih. Berkati pemerintahan Jokowi di dalam menangani kasus-kasus yang ada saat ini ya Bapak. Terutama dalam penanganan COVID-19 yang berdampak bagi kehidupan masyarakat bangsa ini. Tuhan campur tangan. Dan negara ini boleh dipulihkan. Perekonomian boleh kembali dipulihkan. Menjadi bangsa yang sungguh diberkati Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan dan berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas negara bangsa kami Indonesia. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga kekal selamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa terus melimpah atas setiap kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.
Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita boleh bersama-sama bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita saudara-saudara kesempatan kembali untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang sudah boleh bergabung di dalam acara Zoom GBI Tugu Raya. Kiranya berkat Tuhan melimpah, Tuhan menolong kita semua. Tuhan memimpin saudara-saudara di tengah-tengah persoalan yang ada. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Amin. Di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Tuhan memberkati semua kita. Terima kasih buat Syoklan, buat Ibu Purba. Terima kasih buat Ibu Eli Sutagalung sekeluarga beserta dengan Bapak. Terima kasih dan anak-anak. Tuhan memberkati Pak, Ibu. Terima kasih, Tuhan juga memberkati buat Ibu Gembala, buat semua kita, buat Yuli. Tuhan memberkati. Jeden dan Jenny diberkati Tuhan, menjadi anak yang baik. Diberkati buat Yuyun, berkati buat Lucy. Pak Herman dan Bu Erni diberkati Tuhan, sehat selalu kita. Buat Nina, keluarga, terima kasih. Buat Rafael diberkati Tuhan. Dan semua saudara-saudara, semua diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita akan tetap ketemu di dalam acara ibadah Zoom minggu depan disertai perjamuan kudus. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam perlindungan Tuhan dan tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Dah.